Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian sekeluarga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Karena pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa sang dewa kultivasi ganda yang sudah memasuki episode ke-89. Dimana pada episode sebelumnya, Chusyu mengambil peta dari Wei Ming dan mengucapkan terima kasih kepadanya, lalu menyuruh Pei Yan untuk mengantar Wei Ming serta memberikan sedikit hadiah kepadanya. Setelah mereka berdua pergi, Chusyu memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan teknik tingkat tinggi karena sekarang dia sudah mengatasi satu masalahnya, yaitu lokasi mayat tubuh suci kuno. Di saat Chusyu sedang rebahan, dia merasakan segel ibu dan anak surga samsara yang bergetar. Ternyata segel itu berasal dari Hua Luopei yang datang ke sana. Dan pada malam harinya, Hua Luopei meminta Chusyu untuk bertemu karena ingin membicarakan sesuatu. Lalu Chusyu memberikan Hua Luopei hadiah, yaitu buah spiritual untuk membuat kulit tetap awet muda. Tentu saja Hua Luopei merasa terkejut dan juga senang setelah Chusyu memberikan benda berharga seperti itu kepadanya. Lalu Hua Luopei memberikan semua item yang berisikan kumpulan teknik tingkat tinggi dan juga sutra Kaisar Taisu versi lengkap, karena Hua Luopei mendengar kalau Chusyu saat ini sedang mencari teknik tingkat tinggi untuk meningkatkan kekuatannya. Karena semua isi di item itu sangat rahasia, Hua Luopei meminta Chusyu untuk langsung menghancurkannya setelah membaca semua isinya. Tentu saja Chusyu merasa sangat senang karena mendapatkan kepercayaan dari Hua Luopei, dikarenakan hanya pemimpin tertinggi tanah suci Taisu saja yang bisa membaca versi lengkap dari sutra Kaisar Taisu. Karena malam itu cukup cerah ditambah cahaya bulan yang terang, Chusyu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyosor Hua Luopei. Lalu mereka berdua pun melakukan kultivasi ganda semalaman di bawah sinar rembulan di malam itu. Pada keesokan harinya, Chusyu yang merasa sangat percaya diri setelah mendapatkan banyak energi kehidupan hasil kultivasi ganda dari Pei Yan dan juga Hua Luopei. Ia memutuskan untuk menemui Bibi Luo agar bisa mendapatkan kompas arai darinya. Bibi Luo yang sudah diberitahu oleh dirinya yang lain tentang tantangan itu, dia berkata kepada Chusyu untuk menyerah. Karena Bibi Luo tidak menyukai pria manapun, apalagi seseorang yang sangat licik seperti Chusyu. Tapi Chusyu tidak menyerah begitu saja dan menggunakan cara kesenjangan psikologis dengan mengatakan kalau Chusyu menyukai kakak Luo berpakaian ungu dan mustahil menyukai Bibi Luo berpakaian putih karena sifat dinginnya. Bibi Luo yang sudah terjebak ke dalam rencana Chusyu, dia merasa penasaran kenapa Chusyu bisa menyukai kakak Luo berpakaian ungu dan menanyakan alasannya kepada Chusyu. Bagaimanakah cara Chusyu untuk bisa menaklukkan Bibi Luo? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Chusyu pun menjawab pertanyaan dari Bibi Luo pada episode sebelumnya. Dia bilang, "Baiklah, karena sekarang kau sudah mengetahuinya, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku menyukai kakak Luo karena dia sangat cantik, kuat, dan juga dewasa. Benar-benar tipe wanita favoritku." Tentu saja Bibi Luo tidak bisa menerima jawaban dari Chusyu, dan dengan wajah yang terlihat sedikit gugup, dia bilang, "Jika itu adalah alasanmu, aku juga memiliki wajah yang sama, kekuatan yang sama, dan juga tubuh yang sama. Dengan kata lain, aku adalah dia, dia adalah aku." Lalu Bibi Luo menyadari sesuatu dan kembali berkata, "Tunggu dulu, apakah kau sedang mencoba untuk membuatku merasa iri dengan diriku sendiri menggunakan cara ini? Agar kau bisa mencapai tujuan jahatmu. Kau benar-benar pria yang sangat licik." Karena Bibi Luo malah menyadari rencananya, Chusyu langsung mengeluarkan keringat dingin dan berkata di dalam hatinya, "Wanita tua ini ternyata bisa menyadarinya dengan cepat, tapi itu tidak mungkin. Aku hanya terlalu khawatir saja. Sekarang aku harus menunjukkan sikap seorang pria yang teguh pada pendiriannya dan tidak boleh terpancing dengan semua perkataannya." Lalu Chusyu berpura-pura menguap untuk bisa kembali menguasai keadaan. Dia bilang, "Katakan apapun yang kau mau selama itu membuatmu bahagia, aku tidak keberatan sama sekali." Bibi Luo pun tertegun sejenak setelah merasa kalau dugaannya salah, tapi itu hanyalah bagian dari rencana Chusyu agar Bibi Luo masih berada di bawah kendalinya. Bibi Luo yang selama ini selalu percaya diri, tapi kali ini dia merasa minder dengan perkataan dari Chusyu dan berkata di dalam hatinya, "Meskipun saat ini aku sedang berdiri di sampingnya, tapi dia merasa bosan dan malah menguap seperti itu. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bocah ini benar-benar mengabaikanku. Apakah aku tidak sebaik si ungu yang selalu tampil menawan di hadapannya?" Bibi Luo pun merasa kesal dengan sikap acuh tak acuh dari Chusyu dan memanggilnya dengan suara yang keras.
Tapi Chusyu malah mengabaikan panggilan dari Bibi Luo dengan memalingkan wajahnya ke samping sambil menutup kedua matanya. Karena Chusyu tidak menjawab perkataan darinya, Bibi Luo kembali memanggil Chusyu. Dia bilang, "Hei bocah, jangan pura-pura tidak mendengar seperti itu. Apakah kau berniat untuk mengabaikanku?" Tapi Chusyu hanya diam saja dan tidak berkata apa-apa, meskipun Bibi Luo terus memanggilnya berkali-kali. Lalu Bibi Luo menghampiri Chusyu dan sambil berusaha untuk menggapainya, dia bilang, "Bocah, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kau hanya akan diam saja seperti ini?" Chusyu masih tidak merespon perkataan dari Bibi Luo karena Chusyu sedang mencoba untuk membuat Bibi Luo merasa kecil di hadapannya. Setelah selama ini Bibi Luo adalah seorang wanita dingin dan angkuh karena kekuatan besar yang dimiliki olehnya. Di saat tangan Bibi Luo hampir menyentuh tubuh Chusyu, Chusyu dengan cepat langsung menangkapnya di udara, yang membuat Bibi Luo merasa terkejut karena Chusyu tiba-tiba saja melakukan hal itu. Lalu Chusyu langsung menarik tubuh Bibi Luo dan langsung mendekapnya, sehingga suasana di sana tiba-tiba menjadi romantis. Dengan bermunculan bunga berguguran yang muncul entah dari mana, sehingga wajah Bibi Luo langsung memerah karena dia merasa malu. Chusyu bilang, "Aku sengaja tidak menjawab panggilan darimu karena aku sedang memikirkan sesuatu." Tapi Chusyu malah langsung meninggalkan Bibi Luo yang masih merasa kebingungan. Chusyu bilang, "Bibi Luo, ternyata kau tidak berubah sama sekali. Jika tidak ada lagi yang ingin kau bicarakan denganku, aku akan kembali ke ruanganku untuk melanjutkan kultivasi." Bibi Luo yang terlihat ingin menghentikan Chusyu, tapi dia masih merasa ragu dengan sebenarnya yang ingin dia lakukan saat ini. Setelah membulatkan tekadnya, Bibi Luo langsung menyuruh Chusyu untuk berhenti. Dia bilang, "Berhenti di sana sekarang juga." Tentu saja Chusyu langsung menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang setelah Bibi Luo menyuruhnya untuk berhenti sambil mengeluarkan aura intimidasi yang sangat kuat. Lalu Bibi Luo berjalan menghampiri Chusyu dan setelah berada sangat dekat dengannya, Bibi Luo bilang, "Aku belum menyuruhmu untuk pergi dari sini. Kau pikir kau akan pergi kemana tanpa izin dariku?" Tapi Chusyu tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh aura intimidasi dari Bibi Luo. Seolah-olah Bibi Luo berkata kalau Chusyu akan kehilangan nyawanya jika berani bergerak sedikit pun dari sana. Chusyu pun menatap Bibi Luo dengan tajam sampai hidung mereka hampir bersentuhan. Chusyu bilang, "Bibi Luo, apakah kau tidak berpikir kalau kau terlalu mendominasi seperti ini? Aku sudah mengakui kalau aku gagal menyelesaikan tantangan yang Kakak Luo berikan kepadaku, tapi kau malah menahanku di sini sehingga aku bahkan tidak bisa melanjutkan latihanku." Bibi Luo hanya diam saja dan menatap Chusyu dengan tajam yang menunjukkan kalau dialah bos yang sebenarnya. Lalu Bibi Luo tiba-tiba saja langsung memegang tangan Chusyu dan menariknya dengan kuat, tidak seperti yang dilakukan oleh Chusyu kepadanya beberapa waktu yang lalu, di mana Chusyu menarik tangan Bibi Luo dengan lembut. Kemudian Bibi Luo menyeret Chusyu untuk pergi ke suatu tempat. Dia bilang, "Apakah kau tidak ingin membuatku tersipu malu dan jantungku berdebar dengan kencang? Sekarang ikutlah bersamaku ke suatu tempat." Chusyu yang terlihat panik karena dia tidak tahu kemana Bibi Luo akan membawanya, dia pun bertanya, "Pergi? Sebenarnya kau akan membawaku pergi kemana?" Bibi Luo menjawab, "Jangan khawatir, karena aku tidak akan membawamu pergi ke neraka untuk saat ini." Lalu Bibi Luo membuka portal untuk membawa Chusyu ke suatu tempat dan sambil mengacungkan jempolnya kepada para pemirsa yang menandakan kalau Chusyu sudah hampir memenangkan pertarungan. Dia berkata di dalam hatinya, "Seorang pemburu sejati seringkali muncul sebagai seorang mangsa. Sekalipun kalian tidak memiliki peluang untuk menjadi seorang mangsa, kalian harus membuat peluang sendiri agar situasinya berubah menjadi seperti seorang mangsa." Tidak terasa 2 jam pun telah berlalu semenjak mereka berdua pergi ke suatu tempat, dan terlihat Kim Eng Lee yang memasuki ruangan Chusyu seorang diri, tapi dia tidak melihat ada seorang pun di sana. Sambil melihat-lihat ruangan Chusyu yang kosong itu, Kim Eng Lee pun berkata di dalam hatinya, "Aneh sekali. Biasanya murid pengkhianat itu akan menyadarinya ketika aku datang dan akan segera menemuiku. Mengapa sekarang dia tidak keluar untuk menyambutku?" Tak lama kemudian, Qin Yiyi datang sambil membawa manisan di tangannya. Dia bilang, "Pagi Master Besar, aku Qin Yiyi memberi salam kepadamu." Tapi Kim Eng Lee tidak langsung menjawab perkataan dari Qin Yiyi dan berkata di dalam hatinya, "Yiyi sepertinya telah berlatih dengan giat, sehingga dia membuat kemajuan yang pesat dan telah menembus ranah Shen Qiao." Lalu Kim Eng Lee mengajukan pertanyaan kepada Qin Yiyi. Dia bilang, "Di mana Master Chusyu? Kenapa aku tidak melihat ada orang lain di sini?" Wajah Qin Yiyi langsung terlihat gugup setelah Kim Eng Lee bertanya seperti itu kepadanya, dan sambil terbata-bata dia bilang,
Kalau itu, sepertinya tadi Paman Cusiu keluar untuk suatu urusan. Qin Yi semakin merasa gugup karena dia tidak pandai berbohong, dan sambil meneteskan keringat dingin dari wajahnya, dia berkata di dalam hatinya, Paman Cusiu berkata kepadaku kalau Master Besar sangat benci jika Paman bermain dengan wanita yang lain. Jadi mana mungkin aku mengatakan kalau saat ini Paman Cusiu sedang pergi berkencan dengan kakak Luo. Karena jawaban Qin Yi masih belum menjelaskan kemana perginya Cusiu, Kim Mengdi pun kembali bertanya. Dia pergi keluar, apakah dia mengatakan kepadamu kalau dia akan pergi kemana? Sambil gemetaran Qin Yi menjawab, tidak, dia tidak bilang kepadaku akan pergi kemana. Dia hanya mengatakan akan pergi dulu sebentar. Mendengar jawaban dari Qin Yi yang sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu, Kim Mengdi pun menghela napas karena merasa sangat kesal dan berkata di dalam hatinya, sepertinya anak ini tidak mau berkata jujur. Lupakan saja. Lagi pula tujuanku datang ke sini bukan untuk menemuinya. Lalu Kim Mengdi mengelus kepala Qin Yi dan sambil tersenyum dia bilang, tidak apa-apa jika kau tidak tahu kemana dia pergi. Ngomong-ngomong, di mana rekan Dao Luo Qingying? Ada sesuatu yang ingin aku diskusikan dengannya. Tentu saja keringat dingin semakin deras mengucur dari tubuh Qin Yi setelah Kim Mengdi bertanya seperti itu kepadanya. Dan sambil gemetaran dia menjawab, kakak Luo juga sedang tidak berada di sini. Dia juga mengatakan kepadaku akan pergi dulu sebentar. Senyuman di wajah Kim Mengdi seketika langsung berubah menjadi senyuman jahat dan kembali bertanya kepadanya, oh, dia juga sedang pergi? Apakah mereka berdua pergi bersama-sama? Qin Yi yang menyadari ada ancaman di balik pertanyaan Kim Mengdi, dia langsung mengarang cerita untuk menjawabnya. Tidak, karena Paman Cusiu pergi saat fajar baru tiba, sedangkan kakak Luo masih berada di sini sampai pagi tadi. Sementara itu, Bibi Luo ternyata membawa Cusiu untuk pergi ke kota Blade Maple, di mana suasana di sana terlihat sedikit suram di pagi hari, karena terlihat ada kabut yang cukup tebal yang menyelimuti seluruh penjuru kota Blade Maple. Cusiu yang masih menjalankan rencananya, dia berpura-pura menguap setelah sampai di sana. Tapi Bibi Luo mengabaikan sikap Cusiu dan terus berjalan di tengah kota untuk membawa Cusiu ke suatu tempat. Mendengar Cusiu yang terus menguap setibanya di sana, Bibi Luo pun menoleh ke belakang dan berkata di dalam hatinya, apa maksudnya dengan terus menguap seperti itu dari tadi? Apakah pergi jalan-jalan denganku terasa sangat membosankan? Ini benar-benar membuatku merasa sangat kesal. Lalu Bibi Luo menghentikan langkahnya dan berhenti di pinggir jalan, dan dengan nada yang terdengar kesal dia berkata kepada Cusiu, sekarang peluklah aku. Tentu saja Cusiu merasa sangat terkejut mendengarnya, karena dia tidak menyangka kalau Bibi Luo menyuruhnya untuk memeluknya di tempat umum seperti itu. Dia bilang, apa katamu barusan? Apakah aku tidak salah dengar? Bibi Luo mendekatkan wajahnya ke arah Cusiu dan kembali berkata, apa kau tidak memiliki telinga? Aku ingin kau untuk memelukku. Keringat dingin pun mengucur deras dari wajah Cusiu, karena sepertinya kali ini Bibi Luo sedang tidak bercanda, karena terdapat sebuah ancaman di dalam perkataan dan tatapan matanya tersebut. Lalu Cusiu langsung menutupi wajahnya menggunakan kipas. Dia bilang, Bibi Luo, apakah kau tidak takut harga dirimu itu akan terluka jika aku atau kau yang duluan memelukku? Karena Cusiu yang malah bertele-tele seperti itu membuat Bibi Luo semakin merasa yakin dan berkata di dalam hatinya, apakah dia benar-benar sangat membenciku? Kenapa hanya memelukku saja dia sampai berbelit-belit seperti ini? Bibi Luo pun langsung menarik tangan Cusiu dan dia letakkan di pinggangnya lalu berkata, ini hanya masalah kecil, tapi sebaiknya kau tidak melewati batas toleransi yang aku berikan kepadamu. Cusiu menjawab, Bibi Luo, jika kau melakukan hal ini, kau mungkin bisa mendapatkan tubuhku, tapi kau tidak akan bisa mendapatkan hatiku. Merasa kesal dengan jawaban dari Cusiu, Bibi Luo langsung menggandeng tangan Cusiu lalu pergi dari sana. Dia bilang, hei bocah, jika kau berani berbicara tanpa malu-malu seperti itu, percaya atau tidak, aku akan mengutukmu, sehingga kau tidak akan bisa lagi menyentuh wanita seumur hidupmu. Cusiu yang merasa takut dengan ancaman itu, dia berkata di dalam hatinya, wanita tua ini sangat kejam, dia benar-benar mementingkan dirinya sendiri. Sementara itu di dekat sana terlihat 3 pemuda yang sedang mencari seseorang. Orang berbaju biru berkata, saudara Tian Hong, apakah kau juga merasakannya? Tian Hong menjawab, tentu saja, sepertinya Kaisar Semu yang akan kita kunjungi sedang berada di kota Blade Maple ini. Pria berbaju hitam pun langsung memimpin jalan. Dia bilang, kalau begitu, mari kita sapa dia. Tian Hong kembali berkata,
Sepertinya dia sudah sangat dekat, aku bisa merasakannya dengan jelas dari sini. Tiba-tiba ekspresi wajah Tianhong langsung berubah drastis setelah dia melihat sesuatu di hadapannya. Dia bilang, apakah aku tidak salah lihat? Rupanya, Tianhong melihat Bibi Luo dan Chu Xiu yang sedang berkencan karena mereka terlihat berjalan sambil bergandengan tangan dan menikmati manisan di tengah kota Blade Maple. Orang berbaju biru bilang, bukankah orang yang sedang bergandengan tangan dengan Chu Xiu itu adalah kaisar semu yang sedang kita cari kan? Tianhong menjawab pertanyaan dari orang berbaju biru itu. Dia bilang, tentu saja bukan. Yang sedang bersama Chu Xiu itu adalah permaisuri Taoti. Dalam sejarah buku-buku kuno dikatakan kalau dia adalah salah satu yang memenuhi syarat untuk memperebutkan tahta sebagai kaisar agung pada zaman kuno. Pria berbaju hitam merasa ragu untuk melanjutkan perjalanan dan sambil menoleh ke arah dua temannya. Dia bilang, setelah melihatnya, apakah kita akan tetap mengunjungi sang kaisar semu itu? Tentu saja Tianhong juga bermaksud mengurungkan niatnya. Dia bilang, sepasang pria dan wanita sedang berjalan-jalan dan menikmati waktu untuk berduaan. Bukankah mereka akan merasa terganggu jika ada orang lain yang menyapanya? Orang berbaju biru pun menghela napas lalu berkata, lebih baik kita langsung saja pergi ke tanah suci Taisu. Jangan sampai membuat kedua orang itu merasa kesal. Ngomong-ngomong, katakan kepada semua anggota keluarga kita agar tidak menyinggung Chu Xiu untuk saat ini. Setelah mereka bertiga memutuskan untuk pergi dari sana, Chu Xiu dan Bibi Luo pergi ke sebuah bangunan yang berada tidak jauh dari sana untuk bersantai sejenak. Di dalam sana, terlihat Bibi Luo yang sangat menyukai manisan. Dia terus mengemut manisan tersebut dan tidak langsung memakannya agar bisa menikmati manisan itu lebih lama. Lalu Bibi Luo berkata kepada Chu Xiu yang sedang bersandar di tiang. Dia bilang, "Hei bocah, hari sudah hampir mau gelap. Sepertinya kau dan wanita ungu itu akan kalah dalam pertaruhan ini. Apakah kau akan menyerah begitu saja dan tidak akan melakukan upaya apapun? Benar-benar pria yang sangat menyedihkan." Chu Xiu tetap bersikap tenang mendengarnya. Dia bilang, "Kau pikir aku akan peduli tentang hal itu? Meskipun aku bisa membuatmu tersipu malu, aku akan melakukannya tanpa harus bertarung untuk mendapatkan kompas arai tersebut. Karena aku merasa hal itu sangat tidak sopan untuk Bibi Luo. Aku memang memiliki banyak kekurangan, tapi kelebihanku adalah aku adalah pria yang sangat menghormati wanita dan ceritanya pun bersambung." Waktu nasihat ending yang sangat membagongkan sekali ya pemirsa. Oke lah, tepang deh jeung dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jagung Ngora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjaya terus Jagung Ngora Cloud Lovers.